Kabupaten Kota Waringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas wilayah sekitar 10.759 km persegi dan terdiri dari 6 kecamatan. Kondisi wilayah yang didominasi daerah aliran sungai, kawasan hutan, serta curah hujan yang cukup tinggi menjadikan Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki potensi risiko bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrim. Dalam mendukung upaya penanggulangan bencana di daerah, BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki peran dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sebagai bagian dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, pelaksanaan edukasi dan penyebarluasan informasi kebencanaan menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Gusti Ayu Putih Prasanti SPWK, peserta Latsar CPNS 2026 dari golongan 3, gelombang 6, angkatan 29, kelompok 1, NDH 06, sebagai analis kebencanaan ahli pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, saya menyusun laporan aktualisasi dibimbing oleh Bapak Fahri Haji SSTP selaku mentor, Bapak Dr. Kondrat Sawang DRS MPD selaku coach, dan Bapak Flanero STMSI selaku penguji. Judul aktualisasi yang saya angkat yaitu Optimalisasi Literasi Kebencanaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat melalui penguatan media informasi digital di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Berdasarkan hasil identifikasi isu di lingkungan kerja, ditemukan bahwa penyebarluasan edukasi kesiapsiagaan bencana belum optimal dan belum memanfaatkan media digital secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan jangkauan informasi kebencanaan menjadi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi edukasi kebencanaan yang lebih adaptif, informatif, dan mudah dijangkau masyarakat melalui pemanfaatan media sosial. Untuk menjawab isu tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan aktualisasi sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu taktis, berupa konsultasi dan asistensi rancangan aktualisasi bersama mentor dan coach, dan perbaikan rancangan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan kedua yaitu sintas, berupa identifikasi kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat dan penyusunan konten planning edukasi kebencanaan agar penyebarluasan informasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Kegiatan sigap dilaksanakan melalui penyusunan dan pembuatan infografis kesiapsiagaan bencana yang menarik, informatif, dan mudah dipahami masyarakat. Dimulai dari pengumpulan materi dari sumber terpercaya, penyusunan isi informasi, hingga finalisasi tampilan infografis. Kegiatan siaga berupa pembuatan videografis edukasi tas siaga bencana sebagai media edukasi visual terkait perlengkapan darurat yang perlu dipersiapkan masyarakat saat menghadapi bencana. Pada tahap ini, dilakukan penyusunan konsep video, pengambilan footage perlengkapan tas siaga, hingga proses editing video sebagai media edukasi visual mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kegiatan petaka dilaksanakan melalui pengumpulan dan pengolahan data lokasi kegiatan sosialisasi kebencanaan. Data tersebut kemudian disusun dalam bentuk peta persebaran edukasi kebencanaan sebagai media informasi visual yang lebih informatif dan mudah dipahami. Kegiatan gempa dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye edukasi kebencanaan di lingkungan sekolah sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa terhadap potensi bencana sejak usia dini. Pada kegiatan ini, dilakukan penyampaian materi mitigasi bencana secara interaktif, komunikatif, agar mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, diberikan edukasi mengenai pentingnya tas siaga bencana beserta perlengkapan yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi kondisi darurat.
Kegiatan juga diisi dengan sesi interaksi dan tanya jawab bersama siswa guna membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, serta menumbuhkan sikap tanggap dan siap siaga dalam menghadapi bencana. Kegiatan evakuasi dilaksanakan melalui publikasi konten edukasi kebencanaan pada media sosial resmi BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Selain melalui media sosial, informasi juga disebarluaskan melalui media komunikasi digital untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat seperti WhatsApp, website, dan YouTube. Kegiatan respon dilaksanakan melalui evaluasi jangkauan dan tanggapan masyarakat terhadap konten edukasi kebencanaan yang telah dipublikasikan sebagai bahan perbaikan konten selanjutnya. Kegiatan kendali dilaksanakan melalui evaluasi bersama mentor serta finalisasi dokumen aktualisasi sebagai bentuk penyempurnaan kegiatan. Hasil aktualisasi menunjukkan teraktualisasinya nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif oleh saya sebagai ASN dalam membentuk pribadi yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil aktualisasi menunjukkan terselesaikannya isu terkait belum optimalnya penguatan dan perluasan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat melalui pemanfaatan media sosial, yang dibuktikan secara kuantitatif melalui peningkatan insight, jangkauan, interaksi, dan jumlah penayangan konten edukasi kebencanaan pada media sosial instansi, serta secara kualitatif melalui tersedianya media informasi kebencanaan digital yang lebih informatif, menarik, dan mudah diakses masyarakat. Berdasarkan pelaksanaan aktualisasi yang telah dilakukan, solusi yang dirancang dinilai mampu menjawab isu prioritas. Melalui pemanfaatan media digital, informasi kebencanaan dapat disampaikan secara lebih luas, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kedepannya, kegiatan edukasi kebencanaan berbasis media digital diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai sarana peningkatan literasi kebencanaan masyarakat. Dengan semangat ASN berakhlak, saya siap memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana. Bencana memang tidak bisa diprediksi, namun kesiapsiagaan bisa dipersiapkan. Siaga hari ini, siap untuk selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Barat memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh para peserta Latsar CPNS di lingkungan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan adanya inovasi, kreativitas, serta kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ke dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam upaya penguatan edukasi di bidang kesiapsiagaan dan juga bencana kepada masyarakat. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari proses pada saat diklat, tapi juga dapat dikembangkan dan memberikan manfaat nyata bagi instansi maupun kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat mengucapkan apresiasi dan dukungan kepada seluruh peserta Latsar CPNS yang sedang
melaksanakan aktualisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Ringin Barat tahun 2026. Saya mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan dan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan kompetensi peserta maupun bagi instansi dan masyarakat luas. Tetap semangat menjalani proses pembelajaran, terus berkarya, dan jadilah ASN yang mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Salam tangguh, 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 tangguh.